Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Wah, nampaknya anak-anak ibu semuanya bersemangat sekali ya hari ini. Walaupun kita bertemu secara daring, ibu harapkan anak-anak ibu semua tetap semangat dan jaga kesehatannya di rumah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas dipimpin dulu kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran kita. Tolong didengarkan dan diperhatikan nama yang akan Ibu sebut nanti ya. Jika merasa namanya dipanggil, nanti hidupkan mic-nya. Farisa Miftahul Azhara. Hadir, Bu. Azmi Ruzani Ulfa Fitri. Hadir, Bu. Deko Fitrinanda. Hadir, Bu. Faresti Dwilanda AR. Hadir, Bu. Aditya Putra. Hadir, Bu. Rizky Risnaldi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini anak-anak ibu semuanya hadir ya. Walaupun kita belajar secara daring, anak-anak ibu tetap masuk tepat waktu. Itu semua bentuk dari disiplin waktu. Nah, meskipun kita berada di rumah masing-masing, anak-anak ibu juga harus disiplin belajarnya di rumah ya. Jangan malas-malas terus dan jangan main handphone terus, apalagi lupa waktu saat bermain handphone. Ya, Nanda? Baik, Bu. Nah, kalau kita menerapkan sikap disiplin, pasti suatu saat nanti cita-cita anak ibu semua akan tercapai karena selalu disiplin. Nah, disiplin waktu terutamanya ya. Ya, Bu. Nah, di sini ada yang masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Farisa. Belajar tentang benda-benda yang digunakan saat pergi sekolah, Bu. Iya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang benda-benda yang digunakan saat pergi ke sekolah. Nah, coba sebutkan benda-benda apa saja yang digunakan saat pergi ke sekolah. Siapa yang tahu? Tas, Bu. Iya, benar. Tas, apa lagi? Sepatu, Bu. Iya, sepatu. Apa lagi? Dasi, Bu. Apa? Dasi. Iya, dasi. Apa lagi? Alat-alat tulis, Bu. Pensil, Bu. Iya, benar sekali. Ada buku, pensil, pengaris, tas, dan masih banyak lagi. Nah, baiklah. Sekarang kita akan belajar tema 7.
benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Muatan pembelajaran, bahasa Indonesia, PPKN, dan seni budaya prakarya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita melakukan literasi terlebih dahulu. Silakan perhatikan PPT yang akan Ibu tampilkan ya. Baik, Bu. Nah, siapa yang mau membaca teks yang ada di layar Saya, PPT? Bu. Ya, silakan Deko. Ada banyak benda di sekitarku. Ada hewan, manusia, ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu Pak Deko. Nah, teks selanjutnya siapa yang mau membacanya? Ya, silakan Pak Resti. Saya, Bu. Udin dan teman ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian Hapus dulu Pak Resti. Nah, apakah anak-anak Ibu semuanya suka mengenakan topi? Iya, ada topi pantai. suka, Bu, topi pantai. Azmi kenapa tidak suka topi? Sempit, Bu, pakai topi. Ya, terus gimana kalau Azmi pergi ke upacara di sekolah? Nggak pakai topi? Itu kan wajib, Bu, jadi dipakai juga. Oh, kayaknya terpaksa ya Azmi, nggak boleh gitu ya Azmi. Kalau sempit bisa dilonggarkan topi. Kan topi di sekolah bisa dilonggarkan dan bisa disempitkan. Nah, tahukah anak-anak Ibu semuanya lagu Topi Saya Bundar? Apakah anak-anak Ibu tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Iya, sepertinya anak Ibu semua tahu ya. Nah, baiklah sebelum kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kita menyanyikan lagu, anak-anak Ibu dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. Nah, setelah membaca teks, anak-anak Ibu dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Nah, melalui kegiatan identifikasi gambar benda, anak-anak Ibu juga dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Nah, setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, anak-anak Ibu juga dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama-sama ya. Baik, Bu.
Saya Bunda. Tidak topi saya. Tidak, Bunda. Tidak Bukan topi saya. bukan topi Saya, Bunda. Bunda. Topi saya. Bunda bukan topi saya. Wah, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu semuanya perhatikan lirik lagu tersebut. Dapatkah anak-anak ibu membedakan antara lirik lagu yang diberikan tanda pendek dan panjang? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Tidak. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya ya. Nah, pada lagu Topi Saya Bundar terdapat lirik lagu panjang dan pendek. Nah, lirik lagu panjang ditandai dengan garis panjang seperti ini. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Nah, kalau liriknya pendek ditandai dengan seperti ini. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Nah, baiklah. Sekarang mari kita belajar tentang benda-benda di sekitar. Nah, sekarang coba amati gambar di layar handphone masing-masing ya. Nah, apakah anak-anak ibu dapat melihat gambar tersebut? Sabu. Dapat, Bu. Iya. Nah, apa saja benda hidup yang ada di sekitar anak-anak ibu? Siapa yang tahu? Kursi, Bu. Kursi? Nah, benda yang hidup. Kursi bukan benda hidup ya, Pak Resti? Iya, Bu. Tidak terdengar tadi, Bu. Iya. Nah, sekarang siapa yang tahu apa saja benda hidup yang ada di sekitar anak-anak ibu? Saya tahu, Bu. Ya, coba Azmi. Benda hidup yang di dekat saya, Pak Resti, Bu. Iya, itu termasuk apa? Manusia. Iya, benar sekali. Pak Resti juga termasuk manusia ya, Azmi. Bukan benda. Nah, yang kedua, apa saja benda tak hidup yang ada di sekitar anak-anak ibu? Meja, Bu. Iya, benar sekali. Siapa tadi yang jawab? Iya, Farisa. Meja, ada apa lagi? Permen, Bu. Iya, permen apa lagi? Buku. Cangkir, Bu.
buku, cangkir, dan Buku, masih banyak Ada lagi. cangkir juga, Bu. Apa? Ada cangkir minum. Iya, cangkir minum itu juga termasuk benda tak hidup ya, Deko. Iya, Bu. Nah, sekarang coba anak-anak ibu semuanya kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Nah, gambarnya sudah ibu kirim di WA grup ya. Silakan digunting dan ditempelkan di tempatnya dan bedakan mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apakah benda-benda tersebut juga ada di sekolah atau di kelas anak-anak ibu semuanya? Ada, Bu. Dan Bu. Biasanya ada, Bu. Nah, sekarang tugas anak ibu berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Bu, kalau Ya. di rumah nggak ada papan tulis, Bu. Dikerjakan di buku ya, Azmi. Nanti difotokan, dikirim ke ibu di WA ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, silakan kerjakan terlebih dahulu, nanti difotokan, lalu dikirim. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, baiklah. Nah, benda-benda di kelas ataupun di rumah harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Nah, berikut ini adalah gambar negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, coba diperhatikan gambar Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajangkan pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Nih, ada simbol-simbolnya, simbol-simbol Pancasila. Nah, anak-anak ibu sudah mengetahui sila pertama sampai sila ketiga pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, Farisa sama Deko masih ingat. Yang lain masih ingat nggak? Nanti Azmi ibu dia nggak belajar, Bu. Dia pergi main, Bu. Azmi nggak boleh main terus ya, Azmi. Azmi harus disiplin waktu. Waktu belajar harus belajar. Waktu main harus main. Ya Azmi, nggak boleh main handphone terus. Nah, Baik, Bu. iya. Nah, lambang sila pertama pada pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Simbol lambang sila pertama. Saya, Bu. Bintang, Bu. Gambar bintang, Bu. Iya, benar sekali gambar bintang. Apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya, benar sekali. Nah, lambang sila kedua. Siapa yang ingat? Wah, Ibu tunjuk aja ya yang diam dari Saya, tadi, Bu. coba. Saya, Bu. Ya, Deko, coba Deko. Lambang sila kedua itu rantai, Bu. Iya, rantai. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Iya, benar sekali. Gimana teman-teman yang lain, apa masih ingat? Tidak, Bu. Tidak ingat. Ini efeknya terus main handphone ya. Ingat, Bu. Nah, lambang sila ketiga. Nah, siapa yang masih ingat? Pohon beringin, Bu. Iya, pohon beringin. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Berarti Parisa ada mengulang pembelajaran kita sebelumnya ya. Nah, anak-anak yang lain contohkan Parisa ya, rajin belajar, disiplin sama waktu, tidak main handphone terus. Nah, baiklah. Sekarang mari kita belajar mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala Benteng. Iya, kepala Banteng, Bu. benteng. Kepala banteng. Ya, kepala banteng. Nah, seperti gambar yang apakah terlihat? Lihat, Bu. Terlihat, Bu. Nah, simbol sila keempat Pancasila itu adalah kepala banteng. Nah, siapa yang tahu bunyi sila keempat? Coba Pak Resti. Bu, saya, Bu. Ya, habis ini Deko ya, Deko. Sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang coba giliran Deko. Sama, Bu. Sila keempat, Bu. Iya, Kerakyatan coba yang bacakan dipimpin sila keempat ya, Deko. Baik, Bu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, kasih aplaus dulu. Yeay. Nah, baiklah. Nah, apakah anak-anak Ibu semuanya sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dari kegiatan kita pada hari ini, apa yang anak Ibu pelajari hari ini? Nah, siapa yang masih ingat tadi pembelajaran apa kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Pak Resti. Jadi kita belajar tentang benda-benda yang ada di sekitar kita, Bu. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian kita juga bernyanyi Topi Saya Bundar dan menentukan ada iramanya yang pendek dan ada yang panjang, Bu. Terus kita belajar tentang Pancasila dan simbol-simbol Pancasila, Bu. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu buat Pak Resti. Nah, hari ini kita telah belajar mengenai tanda bunyi, yaitu tanda bunyi panjang dan pendek. Dan kita juga mengidentifikasi benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Serta kita juga belajar mengenai simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Nah, bagaimana perasaan anak-anak Ibu semua saat kegiatan menyanyi, mengelompokkan benda, dan mendeklamasikan sila keempat Pancasila? Senang, Bu. Senang?
Asik, Senang, Bu. Bu. Apalagi nyanyi tadi. Nah, kegiatan apa yang paling anak-anak ibu sukai? Nyanyi, Bu. Nyanyi. Iya, bernyanyi. Nah, baiklah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengerjakan soal evaluasi. Nah, silakan perhatikan soalnya ya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, baiklah, mari kita kerjakan bersama-sama. Siapa yang tahu jawaban nomor 1? Titik-titik termasuk benda tak hidup karena apa? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Farisa. Papan tulis termasuk benda tak hidup karena tidak dapat bergerak sendiri. Iya, benar sekali, papan tulis juga termasuk benda tak hidup. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, Coba Pak Resti. Iya, benar sekali. Kursi juga termasuk benda tak hidup karena tidak bernapas. Kalau bernapas itu termasuk benda hidup. Nah, baiklah. Soal nomor 2, siapa yang mau menjawabnya? Coba Azmi, jawabkan soal nomor 2. Dari tadi Azmi cuma diam aja ya. Coba. Ikan termasuk benda hidup karena ikan dapat bergerak, Bu. Iya, bagus sekali. Kasih aplusnya dulu. Yeay. Nah, siapa yang juga mau jawab soal nomor 2? Saya, Bu. Deko, Bu. Ya, silakan Deko. Bebek termasuk benda hidup karena bebek bernafas dan makan, Bu. Iya, benar sekali. Bebek termasuk benda hidup karena bebek bernapas dan makan. Nah, sekarang coba kerjakan soal nomor 5. Nah, apa arti dari gambar tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba Deko. Wah, Deko semangat sekali ya hari. Iya, Bu. Tadi semangatnya, Bu. Itu gambar tersebut artinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Bu. Arti dari Iya, sila benar sekali. Ini gambar apa tadi, Deko? kepala banteng, Bu. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu. Yeay. Nah, soal berikutnya. Siapa yang mau jawab? Kalau enggak, Ibu tunjuk aja ya. Coba Adit. Dari tadi Adit diam aja. Coba jawab soal nomor 6. Simbol sila keempat adalah kepala banteng, Bu.
Iya, benar sekali. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Kasih aplaus dulu. Nah, baiklah. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Amin. Baik. Nah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tugasnya dikirimkan di WA Ibu ya. Baik, Bu. Baik. Selamat beristirahat. Terima kasih, Bu.